Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Asmanda dari kelas TI 21B. Saya akan menjelaskan tentang materi integral dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang industri. Integral. Integral adalah kebalikan atau inverse dari pendiferensialan. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fungsi x, maka f(x) merupakan himpunan antiturunan atau himpunan pengintegralan f aksen x sama dengan fungsi x. Himpunan antiturunan fungsi f(x) dinotasikan dengan integral fungsi x dx. Dibaca integral fungsi x terhadap x dan disebut integral tak tentu fungsi x. Integral tak tentu f(x) adalah suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan integral fungsi x dx sama dengan f(x) tambah c. Dengan f(x) dinamakan integran, f(x) dinamakan fungsi integral umum, c dinamakan konstanta pengintegralan. Kegunaan dan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Di antaranya, menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakannya. Berikut merupakan aplikasi-aplikasi integral yang telah dikelompokkan dalam beberapa kelompok perhitungan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada keterangan yang diberikan. Kegunaan dan aplikasi integral dalam bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian dalam limit yang berbentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung dari y sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5 pada titik 3,2. Jawaban, y sama dengan fungsi x sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5. Y fungsi x sama dengan 3x pangkat 2 min 4x. Fungsi aksen 3 sama dengan 3 pangkat 2 min 4. 3 sama dengan 15. M sama dengan 15. Rumus pers garis singgung. Y min Y sama dengan M X min X. Maka garis singgung fungsi di atas adalah Y min 2 sama dengan 15
dalam kurung X min 3 atau Y sama dengan 15X min 43. Pada bidang ekonomi, penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka penggandaan, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala atau fungsi Lagrange. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai dC per dx turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai dP per dx. Pendapatan marginal sebagai dR per dx dengan keuntungan marginal sebagai dP per dx. Berikut contoh soal sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 tambah 3,25x min 0,0003x pangkat 2. Dengan jumlah persatuan X sama dengan 1000, tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Penyelesaian biaya rata-rata sama dengan C dalam kurung X per X sama dengan 3.200 plus 3,25 kali min 0,003 X pangkat 2 per X sama dengan 3.200 tambah 3,25 dalam kurung 1000 min 0,0003 dalam kurung 1000 pangkat 2 per 1000 sama dengan 6.150 per 1000 sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 kali 1000 sama dengan 6.150 rupiah. Biaya marginal sama dengan DC per DX sama dengan 3,25 min 0,0006 X sama dengan 3,25 min 0,0006 dalam kurung 1000 sama dengan 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 kali 1000 sama dengan 2.650 rupiah pada X 1000. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6.150 rupiah untuk memproduksi 1000 barang pertama dan membutuhkan 2,65 rupiah untuk membuat satu barang. Setelah barang yang ke 1000 hanya membutuhkan 2.650 rupiah untuk membuat 1000 barang yang sama.